Semua ulama bersepakat bahwa taubat dari setiap perbuatan dosa hukumnya wajib. Apabila perbuatan dosa dan maksiat tersebut terkait hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala, bukan terkait dengan hak manusia, maka hal itu memiliki 3 syarat. Pertama, hendaklah ia berhenti daripada melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kedua, merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, mempunyai tekad yang kuat untuk tidak melakukan kembali. Apabila salah satu dari 3 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah, tidak diterima Allah. Tapi jika perbuatan maksiat berkaitan dengan hak manusia, maka ia mempunyai 4 syarat, yaitu selain 3 syarat di atas, pelaku maksiat harus menyelesaikan permasalahan yang menyangkut hak orang lain. Apabila hak tersebut berupa harta dan semisalnya, dia harus mengembalikannya. Apabila berupa tuduhan zina dan semisalnya, dia harus mengajukan diri untuk menerima hukuman atau meminta maaf kepadanya. Dan apabila dia berghibah, maka dia harus meminta maaf kepadanya atau meminta kerelaannya. Bertaubat dari segala dosa, seluruh dosa, hukumnya wajib. Namun jika dia bertaubat dari sebagian dosanya saja, menurut para ulama ahlul haq, taubatnya tetap sah, namun dia masih wajib bertaubat dari sebagian dosa yang lain. Terdapat banyak dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah ataupun dari ijma' para ulama yang menjelaskan bahwa taubat merupakan sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung." Surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya." Surat Hud ayat 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat dan mengajak kita umatnya juga untuk bertaubat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Wa 'anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, hendaklah kalian bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim.
dua hadis di atas yang telah kita sebutkan adalah juga sebagai dalil yang menegaskan kewajiban tersebut. Karena semakin banyak dalil yang dijadikan landasan suatu permasalahan, maka permasalahan tersebut menjadi semakin kuat, lebih ditekankan dan lebih diwajibkan. Baginda Rasulullah bersumpah bahwa baginda sendiri memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Padahal kita tahu baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang telah Allah ampuni segala dosanya, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Wahai manusia, hendaknya kalian bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali dalam sehari." Dalam dua hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban bertaubat.